dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami di ruang virtual ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube di channel Pak Utik Dasmen dalam acara webinar rekening Satuan Pendidikan untuk Dana BOS dan BOP. Kami persilakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di menu chat di aplikasi Zoom. Kami informasikan pula bahwa kami memiliki narasumber dan pada saatnya nanti Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada menu Q&A bagi peserta yang terhubung pada aplikasi Zoom atau melalui kolom komentar bagi peserta yang terhubung melalui kanal YouTube. Silakan sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian, untuk materi paparan akan dibagikan dalam bentuk link yang dapat Bapak dan Ibu unduh pada saat paparan selesai disampaikan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kembali kita saksikan bersama tayangan berikut ini.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda mana ku di Samantara, mana ku di Samantara. Katamu lawannya adinda, adinda iman bidadara, semalayang iman bidadara, semalayang. Sayang sifat tokaan matrego tego gorokan sayang sifat tokaan matrego tego gorokan sayang sajujur imanam ku bisa berpari samuna keke samuna keke soleran anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merahlah pipinya kampuangan jauh di mata kunwangsan sebaku lilian takkan aja kawan alamu sangke basuh yang selia. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dengan kami di ruang virtual ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube di channel PAUD Tikdasmen dalam acara webinar rekening Satuan Pendidikan untuk Dana BOS dan BOP. Kami persilakan Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir pada link yang tersedia di menu chat di aplikasi Zoom. Kami informasikan pula bahwa kami memiliki narasumber dan pada saatnya nanti Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada menu Q&A bagi peserta yang terhubung pada aplikasi Zoom atau melalui kolom komentar bagi peserta yang terhubung melalui kanal YouTube. Silakan sebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian untuk materi paparan akan dibagikan dalam bentuk link yang dapat Bapak serta Ibu unduh pada saat paparan selesai disampaikan. Sebelum acara ini dimulai, marilah kembali kita saksikan bersama tayangan berikut ini.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia bagai jauh, bagai jauh, mana ku di Salangkaramu, mana ku di Salangkara. Katamu lawannya adinda, adinda iman tidak darah, sama layak iman tidak darah, sama layak. Sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sifat tokaan makai go gorokan sayang sajujur imanam komi sabab pare samuna keke samuna keke soleram anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampung nan jauh di mata kun mangsan sebaku hiliang takkan aju kawan nan lamu sangke basuh yang suria. Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang bersifat undang-undang. Jakarta, 11 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selamat pagi, Pak Dirjen. Selamat pagi, Pak Dirjen. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk Pak Direktur. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Dirjen dan Pak Direktur? Baik, Bu. Baik. Makasih, Bu. Makasih. Ya. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Pak Dirjen dan Pak Direktur, apakah acara sudah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkanlah, saya Rika, mohon izin memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI, yang terhormat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemdagri RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, yang kami hormati Inspektur 2 Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek RI, yang kami hormati Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Wilayah 1 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri RI, yang kami hormati para direktur di lingkungan Kementerian Keuangan RI, yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI, yang kami hormati para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek RI, yang kami hormati Direktur SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI, yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek RI, yang kami hormati para pejabat Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, dan Bapak serta Ibu peserta webinar yang kami hormati. Selamat datang dan selamat bergabung di ruang virtual pada hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, dalam acara webinar rekening Satuan Pendidikan untuk Dana BOS dan BOP. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi peraturan pengelolaan rekening Satuan Pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di ruang virtual ini. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kami hormati, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita simak bersama arahan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri RI, dengan hormat Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan, Mekdev, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek atau yang mewakili. Yang kami hormati Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang kami hormati, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu, para peserta dan peserta sosialisasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga dapat hadir pada acara sosialisasi peraturan mengenai standarisasi rekening satuan pendidikan dalam keadaan sehat dan walafiat, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan juga akuntabel, tentunya di dalam berbagai peraturan landasannya adalah khusus mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dan ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
perlu kami sampaikan bahwa di dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah ada yang kita kenal dengan pengelolaan keuangan daerah yang tentunya secara mekanisme dan sistem mulai dari penganggaran perencanaan sampai nanti di dalam pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pengaturan mengenai terkait dengan kode rekening termasuk juga dalam rangka standarisasi di satuan pendidikan, tentunya ini masuk dalam kategori pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami sangat apresiasi dengan adanya sosialisasi ini, khususnya dalam rangka untuk mendorong dicanangkannya kebijakan tentunya tentang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, khususnya di satuan pendidikan, agar program kebijakan pemerintah, program wajib belajar 9 tahun, termasuk juga tentunya program dalam rangka untuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah bisa berlangsung secara berkualitas, transparan, dan juga akuntabel. Dalam rangka meningkatkan tentunya penatausahaan maupun pengelolaan keuangan ini, tentunya tujuannya adalah agar proses di dalam pengelolaan dana BOS tentunya nanti ke depan maupun dana-dana lainnya bisa tentunya dikelola secara efektif. Di samping juga pada dasarnya nantinya akan bermuara pada upaya kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, terutama di dalam menghasilkan tentunya kualitas siswa dalam rangka tentunya nanti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu semangat dalam rangka pengaturan terkait dengan standarisasi rekening tersebut tentunya sangat kami sambut baik dan dukung agar semua Pemda bisa menjalankan, bisa mempersonalkan tentunya beberapa hal yang berkaitan dengan pengaturan ini. Hadirin saya muliakan, oleh karena itu melalui penyelenggaraan sosialisasi ini kami berharap dengan meningkatnya komitmen dan keberhasilan di dalam pelaksanaan dan penerapan standarisasi rekening satuan pendidikan ini, semua tentunya stakeholders terkait tentunya sudah bisa melihat bahwa nantinya akan tercipta proses mulai dari penyaluran dana BOS, dana tentunya lainnya di dalam pengelolaan. Yang saya hormati, dalam penyaluran dana satuan pendidikan dengan menggunakan standarisasi rekening satuan pendidikan, salah satunya adalah tujuannya memastikan bahwa semua rekening yang ada di satuan pendidikan tersebut bisa tentunya memiliki data dan juga nomor rekening yang valid, ya, dan juga bisa dikatakan bahwa seluruh rekening itu nanti aktif tentunya dan juga terinformasi dengan baik. Terutama informasi yang diberikan juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya transfer dana-dana, termasuk juga khususnya dana yang bersumber dari dana transfer ke rekening yang sudah tidak aktif atau tidak valid atau tidak bisa tentunya ditelusuri lagi, maka itu akan terjadi retur. Dan ini merupakan nilai negatif kalau ini terus dilakukan sehingga menjadi temuan ataupun menjadi hal yang harus ketika ini tentunya menjadi hal yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, menjadi temuan. Oleh karena itu kita hindari jangan sampai ada lagi rekening-rekening seperti itu, karena kalau tidak aktif tentunya harus dilaporkan. Nah, oleh karena itu dalam sosialisasi ini nanti narasumber maupun yang memberikan pengarahan dan juga secara teknis bisa memandu dan melalui pengaturan yang terkait dengan standarisasi rekening ini. Untuk meminimalisir juga berbagai kesalahan-kesalahan, ketidakakuratan, termasuk juga tidak ada informasi yang jelas, baik di Dinas Pendidikan, seluruh kabupaten kota, karena wajib untuk bisa memastikan bahwa rekening satuan pendidikan yang digunakan dalam penyaluran, terutama dalam rangka menciptakan akuntabilitas, tentunya harus valid dan aktif. Dengan menyediakan layanan pelaporan berbasis kualitas secara daring agar dapat mendorong satuan pendidikan untuk segera
merealisasikan secara efektif dan akuntabel, khususnya dalam rangka informasi tentang memastikan rekening satuan pendidikan digunakan dalam penyaluran adalah valid dan efektif. Demikian yang dapat kami sampaikan pada forum ini. Kami berharap tentunya acara yang kita laksanakan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya dengan memohon ridho pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi peraturan standarisasi rekening satuan pendidikan secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Horas Maurits Panjaitan, Nekdev atas arahannya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, berikutnya arahan oleh Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pertanggungjawaban Keuangan. Yang saya hormati Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu. Yang saya hormati Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu. Yang saya hormati Direktur Sistem Informasi Teknologi Perbendaharaan Kementerian Keuangan, para pejabat eselon 2 di lingkungan Ditjen PAUD Dikdasmen. Yang saya hormati Direktur SMK Ditjen Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati Inspektur 2 Kemendikbudristek. Yang saya hormati Kepala LPMP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, serta Kepala Satuan Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada pagi yang indah ini kita diberi kekuatan dan diberi kesanggupan untuk bisa hadir di acara sosialisasi penyaluran dana BOS dan BUP pada satuan pendidikan yang ada di negeri kita ini. Sebelum berlanjut ke sambutan, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Pergi ke pasar berbaju kuning. Jangan belanjakan uang secara boros. Mari kita tertibkan rekening sekolah untuk kelancaran penyaluran BOS dan BUP. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dana BOS dan juga BUP adalah pembiayaan pendidikan melalui transfer ke daerah yang diberikan kepada satuan pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang tercatat pada Dapodik yang di cut off pada tanggal 31 Agustus setiap tahun. Nah, mayoritas pemerintah daerah dan juga satuan-satuan pendidikan kita menjadikan dana BOS dan BUP ini sebagai sumber utama penerimaan untuk pelayanan operasional satuan pendidikan. Mulai dari layanan pembelajaran, sarana prasarana, hingga SDM-nya. Sebagian besar bergantung pada dana BOS dan BUP. Atas dasar itu, kita perlu memastikan bahwa dana BOS dan BUP dapat disalurkan dengan cepat dan tepat. Tepat salur, tepat sasaran, tepat penggunaan. Ini penting Bapak Ibu. Kemudian tantangan yang kita hadapi dalam penyaluran BOS hingga tahun kedua, penyaluran BOS secara langsung ke satuan pendidikan, adalah tentang masih sering bermasalahnya rekening satuan pendidikan. Rekening dana BOS yang diinput satuan pendidikan memiliki variasi yang tinggi dan sering mengalami perubahan
tanpa sepengetahuan pemerintah daerah yang berimplikasi pada dampak yaitu retur dana. Harus disampaikan oleh Pak Direktur bahwa retur ini menjadi nilai negatif bagi Kemendikbud, bagi Kemenq, karena penyaluran dianggap tidak teliti dalam menyalurkan anggaran. Tentunya hal ini tidak kita harapkan karena berdampak pada terlambatnya penyaluran dana BOS ke satuan pendidikan. Nah, atas dasar hal tersebut, dengan melihat pola satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam pengelolaan rekening dan yang sangat bervariasi ini, maka dipandang perlu kita melakukan penataan dengan adanya standarisasi rekening sekolah. Kemendikbudristek bersinergi dengan Kemendagri, Kementerian Keuangan terus berkolaborasi melakukan evaluasi pengelolaan dana BOS dengan mekanisme penyaluran langsung ke satuan pendidikan. Penyaluran secara langsung juga sedang kita usulkan untuk dana BUP mulai tahun 2022. Dan penataan rekening satuan pendidikan penerima BUP akan kita tata mulai tahun ini, berbarengan dengan penataan rekening untuk BOS. Ke depan, satuan pendidikan tidak diberikan fasilitasi input data rekening. Input data rekening dan pengusulan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan, Provinsi, dan Kabupaten Kota, sesuai kewenangannya, yang mencakup baik satuan pendidikan negeri maupun swasta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak pihak yang terlibat dan banyak pihak yang berperan. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama-sama niat baik kita agar mewujudkan data rekening yang standar sesuai dengan Peraturan Sekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BUP PAUD, dan BUP Pendidikan Kesetaraan, serta Peraturan Dirjen Bina Keuangan Daerah nomor 900/5622/KUD tentang penetapan rekening satuan pendidikan penerima dana BOS pada pemerintah daerah. Hadirin yang berbahagia, mengingat bahwa data rekening ini akan kita gunakan pada penyaluran dana BOS dan BUP tahun 2022, yang tentu penyaluran dimulai bulan Januari. Mohon perhatian Bapak Ibu Kepala Dinas, maka mohon kerjasama pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, untuk segera menindaklanjuti dan menyusun strategi agar data rekening satuan pendidikan yang standar dapat kami terima sebelum tanggal 21 November, bulan depan. Jadi mohon ditata dari sekarang, dibuat strategi agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi memastikan sebelum tanggal 21 rekening sudah kami terima. Ke depan, pelaporan dana BOS BUP akan menggunakan aplikasi tunggal. Ini masih menunggu penandatangan oleh Pak Mendagri, surat edaran bersama Kemendikbudristek dan Mendagri tentang penggunaan aplikasi pelaporan ini. Kami juga berharap kepada Kepala Dinas untuk membimbing satuan pendidikan agar bisa memanfaatkan dana BOS, BUP, PAUD, dan kesetaraan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kemendagri, Kemenq, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atas kegotong royongan dalam memastikan penyaluran, pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS BUP agar berjalan lancar dan aman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan pelaksanaan asesmen nasional bagi satuan pendidikan jenjang SD sekolah dasar yang akan kita laksanakan bulan depan, bulan November. Jenjang SD ini krusial Bapak Ibu karena jumlah satuan pendidikan SD kita hampir 150.000. Sedangkan kepemilikan peralatan atau fasilitas
bahwa satuan pendidikan yang sudah memiliki TIK diharapkan dapat mengoptimalkan TIK untuk penyelenggaraan asesmen nasional. Nah, sudah ada kelonggaran Bapak Ibu, jumlah alat TIK tidak harus 15, tetapi yang di bawah 15 pun kalau dimungkinkan bisa dimanfaatkan. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa mengoptimalkan persiapan asesmen nasional SD ini, karena asesmen nasional merupakan langkah taktis kita untuk bisa memastikan learning loss yang terjadi selama pandemi COVID. Kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi, intervensi untuk meningkatkan hasil belajar dari peserta didik kita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan, dan tadi sudah dibuka oleh Pak Direktur. Maka kami ucapkan selamat menikmati webinar ini, dan mari kita kawal bersama dan dipastikan bahwa rekening satuan-satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan kesetaraan valid. Sehingga pada Januari tahun 2022 sudah bisa ditransfer ke rekening satuan pendidikan dengan cepat, tepat sasaran, dan segera bermanfaat untuk pelayanan pendidikan kita di wilayah masing-masing. Demikian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumeri STP MSI atas arahannya. Jika Bapak Dirjen dan Bapak Direktur ada agenda kerja lain, kami persilakan berkenan meninggalkan acara. Ya, kami harus ke Jawa Timur ini, ke Surabaya untuk entrepreneurship. Baik, Pak Dirjen. Selamat beraktivitas kembali. Ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas perkenannya untuk hadir pada acara ini. Terima kasih Pak Moris. Terima kasih Pak Proses, Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Moris. Izin Pak Dirjen. Selanjutnya adalah paparan materi yang akan dipandu oleh moderator Subkoordinator Evaluasi Program dan Pelaksanaan Anggaran Setdijen PAUD Dikdasmen. Kami persilakan Bapak Dr. Tora Akadira MSI. Terima kasih Bu Rika. Tadi sudah kita dengarkan Bapak dan Ibu penjelasan yang disampaikan oleh Pak Dirjen dan juga dari Pak Mauris ya. Pak Dr. Mauris, perwakilan dari... Maaf Pak Tora, suaranya kecil. Bisakah gitu? diperbesar sedikit? Bu? Terima kasih. Sekarang gimana Bu? Masih kecil Pak? Iya, sebentar ya. Gimana sekarang Bu? Masih Sudah agak jelas? kecil Pak, kurang besar sedikit lagi. Sedikit lagi ya. Iya, Sekarang Bu? ya sudah agak lumayan. Langsung dengan laptop saja Pak Tora, tidak menggunakan handsfree atau apa ya, langsung. Oh siapa? Siapa? Saya sudah Suaranya pakai. mendem itu, memang suaranya agak mendem. Oke. Izin Pak, sekarang gimana Bapak dan Ibu? Sama, masih. Masih agak kecil Pak Tora, kembali kecil suaranya. Bentar ya. Langsung dengan laptop ya. Ya Pak, ya Pak. Ini sudah saya dengan laptop Pak. Oke, gimana sekarang Bapak dan Ibu suaranya sudah jelas? Ya, lumayan agak mendekat dengan laptopnya. Oke. Dekatkan aja. Siap Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang rasanya pada hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya. Sama-sama kita dengarkan tadi arahan dari Pak Dirjen, Pak Direktur, dan juga itu yang membawa kita pada tahap berikutnya, yaitu adalah pemaparan. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini Bapak Dr. Sutanto, SHMA. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Hadir juga yang saya hormati juga Ibu Ira Hayatunisma, SEMM. Beliau adalah Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri. Selamat pagi Bapak dan Ibu, sehat Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Senang rasanya kalau melihat Bapak dan Ibu sehat semuanya ya. Kembali yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, Kepala Dinas, pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Dikti, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh kepala satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Izinkan saya sebelum dimulai oleh para narasumber, saya membacakan pantun Bapak dan Ibu ya. Anak dara berbaju ungu, memakai celana berwarna biru. Hati kami amat terharu, berjumpa saudara segala penjuru. Makasih Bapak dan Ibu, itu pantunnya untuk membuka, untuk menghangatkan suasana. Hari ini di Jakarta pukul 8, di Bali itu pukul 9, dan sudah siang di daerah Papua itu pukul 10 lewat ya Bapak dan Ibu. Tapi itu akan membuat kita semangat, perbedaan waktu tidak akan menyurutkan kita untuk sama-sama memahami apa pentingnya rekening ini. Format seperti apa yang kita inginkan di dalam pelaksanaan rekening ini, mengingat ada 3 hal Bapak dan Ibu di BOS maupun BOP itu hal yang penting. Yang pertama adalah data cut-off Dapodik per tanggal 31, yang kedua pelaporan di setiap satuan pendidikan, dan terakhir itu tentang rekening Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada rekening, mungkin kita bisa menyalurkan kemana bantuan tersebut disampaikan. Dan kalaupun dibuat rekeningnya, bisa jadi retur Bapak dan Ibu. Kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, syukurilah, bahwa sudah siap 2 narasumber yang akan memberikan paparan. Sekaligus nanti ada tim teknis Bapak dan Ibu. Jangan lupa juga, Bapak dan Ibu, di sini ada kolom chat untuk Bapak dan Ibu bertanya, tanya jawab tentang pelaksanaan rekening ini. Dan Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan juga, di YouTube sudah 42.000 Pak Ses dan Ibu Ira, ini yang mengikuti kita melalui jalur kanal YouTube-nya kita. Kemudian juga di link Zoom ini lebih kurang 2.400 Pak Ses dan Bu Ira. Berarti ini sangat ditunggu Pak Ses dan Bu Ira, keberadaan kita ini untuk bisa memberikan informasi bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Tidak berlama-lama lagi, saya persilakan Pak Sekretaris untuk memulai presentasi pertama. Silakan Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Tora. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang kami hormati Bapak Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen, mudah-mudahan masih ada di ruang ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Bapak Dr. Andes Horas Mauris Panjaitan. Yang kami hormati Bapak Ibu Direktur di lingkungan Kementerian Keuangan atau yang mewakili pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Wilayah 1, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Ini selamat datang Bu Ira, yang hari ini akan memberikan materi terkait dengan standarisasi rekening ini. Yang kami hormati Bapak Inspektur 2, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Ristek, Bapak Ibu para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, Bapak yang terhormat Bapak Kepala Direktur SMK, Direktorat Jenderal Vokasi, Kemendikbud Ristek, teman-teman Kepala UPT yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang hadir pada kesempatan ini, dan teman-teman semua kepala dinas, kepala sekolah maksud saya, kepala sekolah dan hadirin semua yang hadir pada webinar pada pagi hari ini. Tentunya pertama marilah kita sekali lagi panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan
kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Tadi Pak Dirjen membacakan pantun, saya ingin mencoba membacakan pantun juga 2 pantun saja. Naik banana boat di Tanjung Benoa, di tepi pantai Bali Selatan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pelangi indah beraneka warna muncul setelah turun hujan. Jika ingin taklukkan dunia, pendidikan harus diutamakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin menyajikan beberapa paparan yang memperdalam, jadi memperjelas oleh Pak Dirjen Pak Uti Dasmen terkait dengan Persekjen yang mengatur tentang kebijakan standarisasi rekening sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, secara garis besar tadi disampaikan oleh 2 pengarah kita bahwa standarisasi rekening sekolah itu diperlukan karena pengalaman sampai dengan tahun sekarang terkait dengan penyaluran dana POS maupun BOP masih ada kendala, terutama dari sisi rekening sekolah, karena datanya masih ada ribuan sekolah yang mengalami retur atau tidak sampai anggaran itu ke rekening sekolah karena ketidaksamaan data. Nah, ini mulai tahun 2022 kita akan standarkan dan sudah dikeluarkan regulasi baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Pendidikan agar ke depan tadi sampaikan Pak Dirjen juga dalam penyaluran dana BOS dan BOP Kesatuan Pendidikan itu bisa lebih cepat. Ini saya kira yang diharapkan sehingga sekolah ketika awal tahun itu sudah bisa menerima anggaran BOS maupun BOP sehingga tidak menghambat dari kegiatan operasional sekolah. Ini yang menjadi penting. Nah, coba slide terus saja. Nah, sampai tahun 2021, jadi untuk BOS sudah disalurkan secara langsung dari Kementerian Keuangan atau dari RKUN ke Satuan Pendidikan. Nah, ini memperhatikan dari hasil studi dari Puslijak tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kebudayaan dan Ristek. Itu dengan disalurkan langsung itu bisa mempercepat keterlambatan, gitu ya, hampir 1 bulan atau sekitar 3 minggu kalau kita hasil studi yang dilakukan itu hampir 1 bulan bisa mempercepat. Nah, dulu misalnya untuk awal tahun diterima di bulan Februari, ini bisa maju sampai di bulan Januari. Nah, dalam 3 tahap per 4 bulanan, nah diharapkan anggaran ini bisa tepat waktu di bulan Januari, kemudian di bulan Mei, dan di bulan September. Jadi 30%, 40%, dan 30% lagi. Mudah-mudahan bisa tepat waktu dan tepat jumlah dan tepat sasarannya untuk sekolahnya. Ini yang diharapkan. Terus saja. Kemudian dari pengalaman belakangan ini bahwa beberapa tahun terakhir ada beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan agar penyaluran dana BOS itu menjadi tepat waktu tadi. Yang pertama terkait dengan sinkronisasi dapodik. Jadi setahun sebelumnya cut off data dapodik itu
dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, mulai tahun ini, jadi cut off data Dapodik itu hanya akan 21 Agustus. Nah, hal ini akan diharapkan dapat mempercepat tadi. Jadi data ini per 31 Agustus itu akan digunakan untuk dasiman atau perhitungan dan pengiriman penyaluran dana POS di tahap ketiga tahun berjalan, dan digunakan juga untuk menghitung 1 tahun ke depan. Mohon bantuan dari Bapak Ibu Kepala Dinas dan Kepala Sekolah untuk melakukan titik pendidikan masing-masing. Ini menjadi penting. Jadi ketika Bapak Ibu tidak terlambat melakukan sinkronisasi data, itu akan mengakibatkan ketidakbenaran anggaran POS yang akan disalurkan ke satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, mohon perhatiannya, sehingga Dapodik ini sebetulnya kan dalam setahun per semester. Lebih sering dilakukan updating itu lebih baik ketika ada ada perubahan data atau terjadi transaksi di satuan pendidikan, itu langsung dilakukan sinkronis, itu lebih baik. Tetapi paling tidak memang 1 tahun sekali sebelum tanggal 31 Agustus ini, sehingga kita akan dapat data yang baik. Nah, data Dapodik kita gunakan sama-sama. Tidak ada data lain untuk data persekolahan, hanya Dapodik. Bisa digunakan di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, digunakan di Kemendagri, digunakan di Kementerian Keuangan, digunakan di pemerintah provinsi, kabupaten, kota, digunakan siapa saja dalam menyusun kebijakan dan kebijakan pendidikan. Ini menjadi penting, sehingga satu data yaitu Dapodik. Mau tanya berapa jumlah sekolahnya per kabupaten kota, per jenis, per jenjang pendidikan, jumlah siswanya, jumlah gurunya, kondisi satprasnya, dan sebagainya, semuanya ada di Dapodik. Kita gunakan bareng-bareng. Nah, tentunya updating data menjadi sangat penting. Yang kedua, tantangan kita dalam penyaluran POS adalah akuntabilitas dan data rekening pendidikan. Jadi tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa ribuan, bahkan masih ribuan satuan pendidikan yang mengalami retur, karena ketika verifikasi dan validasi dalam persiapan penyaluran dana POS itu sudah betul, tapi ketika disalurkan ternyata rekening di sekolah sudah berubah. Walaupun perubahan itu hanya sekecil, hanya satu huruf saja, itu mengakibatkan ditolak pengiriman anggaran itu. Jadi yang sebelumnya misalnya SD Negeri 1 misalnya, diganti SDN, dari negeri menjadi N saja, itu akan ditolak anggarannya. Sehingga standarisasi rekening itu menjadi penting, karena kalau sampai ditolak, terjadi retur, itu yang rugi adalah Bapak Ibu di satuan pendidikan. Karena akan terlambat menerima dananya itu, akan ada perbaikan dan sebagainya, bisa bulanan itu kembali lagi untuk bisa ditransfer, dikirimkan ke satuan pendidikan. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, sehingga akuntabilitas data rekening itu menjadi penting. Yang ketiga, terkait dengan pelaporan dana POS yang belum tepat waktu. Dan di dalam Juknis POS tahun 2021, di Permendikbud yang mengatur Juknis POS, itu memang dijadikan syarat. Jadi sekolah akan menerima penyaluran dana POS tahap pertama untuk digunakan bulan Januari sampai bulan April, itu kalau sudah mempertanggungjawabkan dana POS tahap kedua tahun sebelumnya. Tahap kedua itu artinya Mei sampai Agustus. Nah, di bulan Mei Agustus tahun sebelumnya, kalau ini tahun 2021, untuk menerima bulan Januari yang dulu, itu berarti penggunaan dana POS tahap 2 tahun 2020 harus sudah dilaporkan 100%.
Ini juga menjadi penting ya. Karena kalau tidak dilaporkan, itu Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap pertama di tahun berjalan. Untuk tahap kedua, nanti bulan Mei, itu harus sudah melaporkan penggunaannya di tahap ketiga tahun sebelumnya. Untuk pengiriman tahap ketiga tahun berjalan, yang bulan September kemarin, itu harus sudah melaporkan tahap pertama tahun berjalan, Januari, Februari, Maret, April. Nah, ketika Bapak Ibu tidak melaporkan penggunaan anggaran itu, maka Bapak Ibu tidak akan ditransfer untuk tahap berikutnya. Ini menjadi penting juga. Nah, ketepatan waktu untuk melaporkan itu berdampak kepada penyaluran tahap berikutnya. Nah, ini menjadi penting, jangan sampai terlambat, dan nanti ketika akhir tahun, sesuai dengan PMK yang mengatur tentang dana transfer daerah, khususnya DAK non fisik, itu juga disampaikan di state di sana bahwa di akhir tahun, di akhir Desember, tidak boleh anggaran BOS ada yang tersisa di satuan pendidikan. Karena kalau tersisa itu akan diperhitungkan dengan penyaluran dana BOS tahun berikutnya. Jadi misalnya sebuah SMA menerima 1 miliar dalam setahun, di akhir Desember sisa 100 juta, maka tahun berikutnya nanti tidak akan diberikan 1 miliar lagi, hanya diberikan hanya 900, karena memang anggaran tahun sebelumnya masih sisa 100 juta. Nah, ini juga menjadi penting, akhirnya akan dilaksanakan pada tahun 2022. Ini masih bulan September, nanti di Desember jangan sampai ada sisa anggaran dana BOS. Nah, jadi dana BOS itu harus dimaksimalkan, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk operasional sekolah, bukan yang lain, operasional sekolah. Nah, operasional sekolah itu dari mulai penerimaan siswa baru sampai ke evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Itu ada 12 item yang harus dikerjakan, maksimalkan untuk operasional sekolah. Sehingga nanti kualitas pembelajaran akan semakin berkualitas, kemudian dampaknya, outputnya adalah kualitas lulusan akan menjadi lebih baik. Ini ya 3 hal yang penting. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat 2 tahun berjalan ini, dari tahun 2020 dan 2021, ini sesuai dengan rekaman yang ada di Dijen PAUD, di Dasmen, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, itu yang masih terjadi return atau gagal transfer itu masih banyak. Tahun 2020 itu tercatat ada 3.965 sekolah. Kurang lebih, walaupun dari sisi persentase tidak banyak ya, 1,8% atau hampir 2%. Tapi total satuan pendidikan kita ini kan banyak sekali. Ada 220-an ribu ya satuan pendidikan dari SD sampai ke SMA, SMK, SLB, SMP dan sebagainya. Kemudian PAUD itu hampir 200 ribuan sendiri juga. Nah, tahun ini sampai bulan September kemarin ini walaupun ada penurunan, tapi masih ada yang return, ada 1.000, tercatat di sini ada 1.076. Lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Nah, target kita tahun depan itu kalau bisa zero return, jadi tidak ada return lagi tahun depan. Nah, dengan standarisasi rekening ini diharapkan tidak ada lagi. Sekali kita kirim, semuanya masuk ke rekening sekolah. Nah, ini menjadi target kita, sehingga diperlukan standarisasi rekening sekolah yang disosialisasikan pada pagi hari ini. Jadi diharapkan ke depan tidak ada lagi untuk rekening yang tidak valid, sehingga mengakibatkan return atau gagal transfer. Terus saja. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, standarisasi rekening satuan pendidikan sangat diperlukan sebagai upaya penyaluran dana BOS dan BOP yang tepat salur dan tepat sasaran. Ini sudah diatur di dalam surat Persekjen Kemendikbudristek nomor 19 tahun 2021
tahun 2021. Nah, pertimbangan penting yang regulasi pengelolaan dana BOS rekening di satuan pendidikan, yang pertama itu memang rekening harus valid. Jadi agar penyaluran BOS dan BOP langsung ke satuan pendidikan dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel. Yang kedua, pengelolaan rekening satuan pendidikan harus tertib melalui satu sistem aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi memang kita ketika melakukan transfer ataupun pelaporan penggunaan dana BOS itu tidak lagi dengan cara manual, semuanya sudah paperless, sudah menggunakan sistem yang bisa mempercepat dan mempermudah dalam pengiriman atau transfer anggaran, kemudian nanti di sekolah juga menggunakan ARKAS, kemudian pelaporannya melalui prosedur, sehingga kecepatan dalam menyampaikan data-data laporan penggunaan dana BOS itu menjadi lebih cepat dan tentunya akan lebih valid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya standarisasi rekening satuan pendidikan ini bertujuan untuk mewujudkan rekening satuan pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang menjadi catatan kita, kenapa kita perlu melakukan standarisasi rekening satuan pendidikan. Terus saja, Bapak Ibu mohon betul dapat lebih memahami aturan-aturan atau regulasi yang mengatur dengan standarisasi rekening ini. Tolong tidak hanya mendengarkan katanya dari yang lain, tapi tolong dibaca ulang. Tolong dibaca di PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini, regulasi yang mendasari, kemudian di PMK nomor 119 tahun 2021 tentang pengelolaan daya fisik, kemudian Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada pemerintah daerah, dan tadi ya slide sebelumnya di surat Persesjen tadi dinaikkan tadi Mas. Ya, Persesjen nomor 19 tahun 2021 ini harusnya dicantumkan di sana ya. Dan tadi nanti satu lagi yang akan disampaikan oleh Bunda tadi. Terus saja, ini tolong dipelajari di Persesjen 19 itu, jangan banyak bertanya dulu sebelum membaca dan memahami dari regulasi yang mengatur itu. Tolong itu bisa di-download di produk hukum di lamannya Kemdikbudristek, bisa dipelajari termasuk dari regulasi lain tadi yang saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya memang kelemahan kita ini belum membaca sudah protes. Nah, ini kalau bisa itu dihilangkan, dibaca dulu, dipahami, didiskusikan dengan sesama, dengan para kepala sekolah, dengan para guru. Kemudian kalau baru tidak clear, baru bisa disampaikan. Ini menjadi penting ya. Ketentuan umum bahwa rekening satuan pendidikan adalah rekening yang digunakan satuan pendidikan untuk menerima dana BOS, dan dana BOP, PAUD, dan BOP kesetaraan. Ini apa yang dimaksud dengan rekening satuan pendidikan. Kemudian pemerintah daerah adalah, ini saya kira sudah ada di ketentuan umum, nanti bisa dibaca di setiap regulasi. Terus saja. Nah, ini agak teknis, bagaimana alur pengelolaan rekening dana BOS. Ini saya kira pekerjaan yang agak berat untuk Dinas Pendidikan, tapi kami sudah lakukan sosialisasi dan sudah mengundang beberapa perwakilan Dinas Pendidikan dari pemerintah daerah dan beberapa perwakilan dari kepala sekolah, dan ini sangat bisa dilaksanakan. Yang pertama, langkahnya adalah pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi negeri ataupun swasta itu harus dilakukan dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah tentunya kepala dinas atas nama kepala daerah, kepala dinas pendidikan tentunya ya. Kan nggak mungkin Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati itu melakukan sendiri. Tentunya dinas yang terkait itu yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pembukaan rekening sekolah. Nah, nanti teknisnya saya kira
kami pun sudah duduk bareng dengan perwakilan dari bank, baik bank nasional maupun bank daerah, bahwa akan ada perubahan standarisasi rekening sekolah, dan itu sudah sudah terinformasi oleh seluruh bank daerah dan bank nasional ya. Ini sudah terinformasi sehingga rencana perubahan ini sudah tahu. Nah, kami mohon betul Bapak Ibu Kepala Dinas segera melaporkan ke Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota untuk segera berkoordinasi dengan bank masing-masing yang akan digunakan, termasuk berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, sesuai kewenangannya di daerah masing-masing, untuk segera merapatkan barisan untuk menyusun ini. Nah, nanti ada detailnya bagaimana menyusunnya, dan setelah semua rekening dibukakan mengikuti kriteria persyaratan yang ada, nanti ada syaratnya, itu kemudian nanti ditetapkan. Yang kedua ini ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang dalam hal ini adalah ditetapkan oleh gubernur, oleh wali kota, oleh Pak Bupati. Nah, kalau memang Pak Bupati, Pak Gubernur, Wali Kota tidak sempat dan tidak berkenan, itu bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada Kepala Dinas atau mungkin Pak Sekda atas nama. Jadi bisa didelegasikan misalnya ke Pak Sekda atau mungkin Kepala Dinas Pendidikan tentunya, Dinas Pendidikan atas nama Gubernur, atas nama Wali Kota, atas nama Bupati, itu menetapkan rekening satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, jadi penetapan itu disampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jadi diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kami nanti Pak Dirjen yang keempat akan menetapkan seluruh rekening satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, per provinsi, per kabupaten kota, per jenjang. Nah, ini rekeningnya akan kita jadikan dasar dalam pengajuan dana BOS maupun BOP ke Kementerian Keuangan. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Dirjen juga, paling lambat tanggal 21 November. Kita masih punya waktu 1 bulan lebih untuk berkonsolidasi di masing-masing provinsi, kabupaten kota, sesuai kewenangannya, dan segera disampaikan sebelum tanggal itu. Nah, itu akan digunakan dasar untuk pencairan tahun depan, untuk BOS mulai Januari 2022. Tentunya kami juga perlu konsolidasi, kalau bulan November sudah menerima tanggal 21, kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, untuk mempersiapkan pencairan dana BOS tahun 2022. Terus saja. Nah, kalau lebih didetailkan, gitu, masing-masing 4 langkah tadi. Yang pertama mengenai pembukaan rekening satuan pendidikan oleh Pemda. Jadi Pemda melakukan pembukaan untuk satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian kriteria rekening sekolah itu harus atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar di Dapodik. Jadi namanya jangan beda dengan yang di Dapodik. Misalnya SD Negeri 1 Cilangkap. Nah, itu ya di situ bunyinya SD Negeri 1 Cilangkap. Sesuai dengan ada di Dapodik harus disamakan. Jadi atas nama satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian nama rekening diawali dengan NPSN. Jadi nomor pokok siswa nasional, nomor pokok sekolah nasional itu didahului dalam rekening. Ini sudah dibicarakan dengan pihak bank, dan bank tidak keberatan untuk memasukkan data itu, dan mereka sudah siap-siap untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan, di pemerintah daerah untuk menyiapkan rekening satuan pendidikan ini. Sudah dibicarakan, kami sudah rapat beberapa kali dengan pihak bank, dan ini tidak ada masalah. Dan dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia Real Time Gross Statement istilahnya di sini, kemudian yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini ketentuan-ketentuan ini sudah sesuai dengan ketentuan DBI, tentunya tidak setiap bank bisa ya